Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Bertiwati, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024, LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Saya sedang melaksanakan PPL, praktek pengalaman lapangan, dengan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, di SMP Negeri 6 Natar, Lampung Selatan. Assalamualaikum. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan Arga dipimpin doa pada pagi hari ini. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan materi kita awali dengan kegiatan literasi dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, saya mau cek kerapian kalian dulu sebelum kita mulai. Kalau belajar dengan rapi, tertib, enak suasananya, silakan berdiri. Dicek dulu tali pinggangnya sudah rapi atau belum. Bajunya dimasukkan. Cek kerapihan dari kepala sampai kaki, dicek. Sudah semua, jilbabnya sudah rapi. Kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Oke. Siap untuk belajar? Oke. Sekarang kita absen terlebih dahulu. Hari ini siapa teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Arga hadir? Alhamdulillah ya, Arga hadir hari ini. Masya Allah luar biasa. Kelas kita hari ini full nihil, tidak ada yang tidak hadir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai materi, kayaknya kalian kurang semangat. Kita semangatin dulu yuk, kita ice breaking sekarang semuanya berdiri. Masih ingat permainan game tepuk satu? Masih? Oke, kita coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semangat belajar, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kalau tadi kalian sudah semangat nih, kita sudah ice breaking. Kita ulas dulu kembali materi kita yang lalu. Kalau materi yang lalu kita sudah ngapain? Sudah ngapain? Mempelajari tentang surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian surat Al-A'raf ayat 54. Sudah hafal semua ya? Kemarin kita sudah belajar membaca kedua surat tersebut dengan baik. Kemudian kita sudah belajar tentang hukum tajwid yang ada di surat tersebut. Masih paham ya? Masih ingat semuanya? Oke, kalau kemarin kita belajar membaca ayat, kali ini kita akan belajar tentang kandungan dari kedua ayat tersebut. Nah, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini untuk
mempelajari tentang kandungan ayat, Ibu akan tayangkan beberapa video buat kalian. Ini gambar apa? Rotasi? Rotasi bumi. Ini terjadi di luar ruang angkasa tuh kayak gini. Kemudian ini gambar apa? Gunung meletus. Pernah lihat gunung meletus? Kemudian ini gambar apa? Sungainya bersih ya? Kalau tidak tercemari sampah. Kemudian ini gambar apa? Pernah lihat petir? Kemudian ini fenomena malam. Kemudian ini pada waktu siang hari, cuacanya bagus ya, terang. Kemudian ini waktu malam hari. Malam hari gelap apa terang? Gelap. Kemudian ini fenomena pelangi. Setelah hujan biasanya ada. Nah, kalau ini gambar apa? Nah, sekarang kita lihat video ini. Coba gerhana bulan. Bagaimana terjadinya gerhana bulan? Kemudian ini fenomena terjadinya gerhana matahari. Ternyata kalau gerhana matahari itu gelap ya. Kenapa? Karena matahari tertutup oleh bulan. Sehingga buminya jadi bukan mati, buminya jadi gelap. Karena tertutup bulan. Nah, itu ya, itu beberapa gambar tentang fenomena alam. Tentunya pembelajaran kali ini juga ada tujuan-tujuannya. Tujuan yang pertama dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat, yang pertama dapat memahami fenomena alam. Kalian tahu nih fenomena alam, bahwa ternyata fenomena alam itu merupakan apa? Apa ini tadi? Tanda kekuasaan Allah. Kemudian tujuan yang kedua tentunya kalian bisa memberikan contoh ya. Nanti ke depan menceritakan contoh fenomena alam apa yang menunjukkan kebesaran Allah. Banyak ya. Kalau tadi yang ditayangkan belum banyak, masih banyak lagi fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi. Berarti tujuan yang kedua adalah memberikan contoh fenomena alam. Tuh. Kemudian tujuan yang ketiga, tadi sudah kalian memahami. Kemudian kalian bisa memberikan contoh fenomena alam yang lain. Kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan fenomena alam yang kalian ketahui. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan membuat kesepakatan belajar. Jadi kesepakatan belajar kita kali ini, kita akan menggunakan metode PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana nanti kalian akan diberikan satu masalah, tiap kelompok satu masalah. Artinya karena nanti kita buat 3 kelompok saja, biar enak mengerjakannya. Ada beberapa masalah yang harus kalian pecahkan, kalian diskusikan, sehingga kalian memberikan satu kesimpulan dari masalah tersebut tentang pemecahannya. Misalnya, nanti kita ambil fenomena terjadinya gunung es, misalnya ya. Nanti di situ kalian berdiskusi, apa sih penyebab terjadinya gunung es? Terbentuknya bagaimana, karena apa, kemudian hikmahnya apa, itu kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke? Siap ya? Kalau gitu, sebelum kalian mengerjakan masalah tadi, berdiskusi dengan masalah, kita bentuk kelompok dulu. Tapi Bung tanya dulu nih, hari ini semangat gak sih belajarnya? Semangat. Sebagai umat manusia, salah satunya kita harus mensyukuri nikmat dari Allah. Salah satu jalannya dengan semangat belajar, semangat berangkat ke sekolah, jangan males-males lagi.
ke sekolahnya nggak perlu disusulin lagi ya? Enggak dong. Ada yang sekolahnya masih disusulin? Ada enggak? Ada yang sekolahnya masih dioprak-oprak sama ibunya? Jadi semangat belajarnya, semangat pintarnya, semangat menjadi anak yang soleh. Oke, kita akan bentuk kelompok. Ya. Ibu akan berikan seperti undian. Silakan kalian ambil ke depan. Ya, silakan ambil ke depan, semuanya maju. Sudah? Siapa yang dapat nomor 1? Sudah ya? Nah, sudah membentuk kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kita jelaskan dulu. Hari ini kita belajar temanya apa? Apa tema kita? Alam. Oke, sebelum kita pelajari lebih jauh materi kita, Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai pertanyaan pemantik, pertanyaan awal buat kalian. Apa saja fenomena alam yang sering terjadi di muka bumi yang sering kalian lihat? Fenomena gunung meletus, Bu. Fenomena gunung meletus, apa lagi? Gempa bumi, banjir, hujan, ya hujan juga fenomena alam itu. Apalagi? Tsunami, angin puting beliung, apalagi? Hujan es, meteor. Jadi masih banyak ya fenomena alam yang sering kita lihat. Kalian tuh sebenarnya sering lihat, cuma kalian nggak paham itu sebenarnya apa sih. Setelah belajar ini kalian bisa paham, oh ternyata yang saya lihat selama ini adalah fenomena alam yang merupakan tanda dari kekuasaan Allah. Oke, kita lihat dulu materinya kita kali ini. Coba dibaca, apa tema kita kali ini? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah melalui apalagi yang kedua? Tujuan yang ketiga? Tapi untuk kali ini kalian tidak membuat infografis, tapi kalian mempresentasikan hasil diskusi tentang masalah-masalah yang sudah dibuat. Paham ya? Kemudian mari bertafakur, berpikir, kita merenungkan tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah kita renungkan apa saja sih, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, rasa bersyukurnya lebih lagi. Sudah paham ya dengan materi tadi ya? Kalau sudah paham berarti tadi kelompok sudah kita buat. Berarti untuk permasalahannya kita bisa simpulkan permasalahan kita tadi. Yang pertama, Ibu berikan masalah buat kalian, bagaimana terjadinya fenomena gunung meletus. Kemudian yang kedua, bagaimana fenomena terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, bagaimana terjadinya hujan dan petir. Ibu akan bagikan LKPD buat kalian. Nanti di sini kalian tuliskan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kalian dapatkan, ya. Didiskusikan bersama kelompoknya. Silakan dibuka HP kalian masing-masing. Kalian bisa mencari lebih banyak lagi informasi tentang fenomena alam yang terjadi di muka bumi sesuai dengan tema yang Ibu suruh tadi ya. Kelompok 1 tadi temanya apa? Ya, fenomena alam gunung meletus. Kelompok 2 proses terjadinya siang dan malam. Kelompok 3 apa tadi temanya? Fenomena hujan dan petir. Iya, fenomena terjadinya hujan dan petir. Oke, silakan didiskusikan. Hasilnya dicatat di lembar kerja.
Gak usah ininya lebih singkat. Kelompok 2 tadi apa masalahnya? Tentang oke, ini udah cari ya, tahu masalahnya, kemudian solusinya bisa kalian cari. Dari sini kalian simpulkan buat kesepakatan mana yang mau kalian simpulkan untuk masalah tadi. Ya, dikerjakan di sini ya. Dicari mana? Oh, ini hujan petirnya ya. Oke. Tulis. Penyebabnya apa? Tulis Tulis. Nah, ini kan gambarnya, penjelasannya mana penjelasannya? Diklik berarti. Baik anak-anak, diskusi sudah selesai. Berarti saatnya kalian untuk presentasi. Oke, kelompok mana nih yang siap untuk presentasi terlebih dahulu? Siapa yang siap maju? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Oke, kita dengarkan kelompok 2 untuk presentasi. Kita kasih tepuk tangan yuk biar mereka semangat. Oke, silakan kelompok 2. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terjadinya siang dan malam. Fenomena siang dan malam terjadi akibat rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya yang berlangsung selama 24 jam. Beberapa poin penting dalam pembahasan ini adalah 1. Rotasi bumi. Bumi berputar dari arah barat ke timur, sehingga wilayah yang menghadap matahari mengalami siang, sedangkan wilayah yang membelakangi matahari mengalami malam. 2. Kemiringan sumbu bumi. Sumbu bumi miring sebesar 23,5 derajat, sehingga durasi siang dan malam bisa bervariasi. Kesimpulan diskusi, fenomena siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi pada porosnya. Pergantian ini menciptakan keseimbangan bagi kehidupan di bumi. Pentingnya memahami fenomena ini tidak hanya memperkaya sepengetahuan sains, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai keteraturan yang ada dalam alam semesta. Sudah? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Arga? Oke Arga. Apa Arga yang bertanyain Ga? Siapa yang mau jawab? Saya Bu, Oh 5, oke. rotasi bumi tetap stabil karena adanya hukum fisika yang dikenal sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Oke, bagaimana Arga? Sudah paham? Paham. Ada lagi yang bertanya? Apakah ada wilayah di bumi yang tidak mengalami pergantian siang dan malam secara normal? Ya, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oke, Siva silakan. Ada wilayah di. Bagaimana Vino? Sudah puas dengan pertanyaan jawabannya? Sudah paham? Oke. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu, aplaus buat kelompok 2. Luar biasa presentasinya, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Kelompok selanjutnya, siapa yang maju? Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan. Oke. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang terjadinya gunung meletus. Tepuk tangan. Tadi dengan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan duduk. Luar biasa, bagus sekali kelompok 1. Kalau kalian sudah menyimpulkan, memberikan hasilnya, sudah presentasi, sudah paham semua tentang fenomena-fenomena alam? Paham ya?
Berarti kalau sudah paham semua, silakan kalian kerjakan tugas individu yang ada di LKPD kalian. Silakan kerjakan tugas individunya. Tulis. Soal lagi. Sudah? Oke, kalau sudah dikumpulkan LKPD-nya ke depan beserta LKPD kelompoknya dan individunya tadi ya. Silakan dikumpulkan. Siapa yang belum? Sudah semua ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan merefleksikan dulu apa yang sudah kita dapatkan dari awal sampai akhir pembelajaran. Coba, apa yang sudah kalian pahami dari materi kita kali ini? Kenapa? Tentang? Jawab itu jangan takut-takut. Tentang apa? Fenomena alam. Ternyata banyak banget ya fenomena alam. Apa aja sih fenomena alam yang serka terjadi di kehidupan kita? Hujan es, gunung meletus, angin puting beliung, gempa bumi, banjir, bintang jatuh, tsunami. Jadi banyak sekali ya fenomena-fenomena alam. Tapi dari beberapa fenomena alam tersebut banyak diakibatkan dari ulah manusia. Seperti apa? Banjir, kebakaran hutan, penebangan liar, tanah longsor, penebangan liar. Kenapa? Banjir itu memang kuasanya Allah, fenomena alam. Tetapi kebanyakan terjadi karena ulah manusia. Kenapa? Karena manusia tidak mau menjaga lingkungan, tidak menjaga keseimbangan alam. Harusnya buang sampah pada tempatnya, kok buang sampahnya di sungai. Jadi laut kita tercemar, sungai kita penuh dengan sampah. Akhirnya ketika Allah menurunkan hujan, buminya nggak bisa nampung lagi, sungainya nggak bisa nampung, akhirnya airnya meluap ke permukaan bumi sehingga terjadilah banjir. Oke, kemudian kalian tuh hari ini seneng nggak sih belajarnya? Senang. Happy nggak? Happy. Yang sedih-sedih jadi hilang ya? Iya. Jadi dari pelajaran kali ini kalian lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi ke sekolahnya, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Dengan kita mengingat fenomena alam, dengan kita mengingat ciptaan Allah, akan semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Ya enggak? Ya. Ya apa iya? Ya. Kita bersyukur dikasih hujan. Alhamdulillah Allah menurunkan hujan. Ya kan? Sumur di rumah saya bisa terisi. Jadi saya nggak usah ngangsu lagi dari rumah tetangga gitu ya? Iya. Berarti bersyukur nggak seperti itu? Masya Allah. Jangan gerundel, aduh hujan lagi, saya mau pergi nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, itu artinya kita tidak bersyukur. Jadi senang ya dengan pembelajaran kita kali ini? Senang. Sebelum kita tutup, kita kasih kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini adalah beberapa fenomena alam yang terjadi di muka bumi, semuanya itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kejadian-kejadian tersebut menambah keimanan kita sebagai umat Islam, menambah kesyukuran kita terhadap Allah, meningkatkan lagi ibadahnya, lebih lagi menjaga alam semesta karena semua itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia wajib untuk menjaga dan memelihara, jangan dirusak ya. Baik, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar atau mengupas materi tentang sifat-sifat dari malaikat. Ya.
Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya di tema sifat-sifat malaikat. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silakan Arga dipimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan buku dan peralatannya. Kalian boleh kembali ke rumah masing-masing, nggak usah mampir-mampir, langsung kembali ke rumah.